Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, pernahkah kita merasa sudah berzikir setiap hari, tapi hati masih gelisah, rezeki terasa seret, dan perlindungan Allah seakan masih jauh? Dulu ada seseorang yang bernama Haji Salman, seorang pedagang yang rajin sholat dan sedekah, namun dia sering mengeluh, "Saya sudah berusaha taat, tapi kenapa masalah datang tak pernah henti-hentinya?" Hingga suatu hari ia membaca ayat Al-Quran yang membuatnya tertegun. Ayat itu menyebutkan waktu terbaik untuk berzikir, waktu yang Allah sendiri minta, bukan waktu yang kita kira-kira sendiri. Sejak hari itu hidupnya berubah. Hari ini kita akan kupas bersama, karena ini bukan hanya untuk Haji Salman, ini untuk kita semua. Jangan lewatkan 1 menit pun, karena kita akan belajar waktu zikir yang lebih baik dari sedekah emas, bahkan menjadi baju besi yang tak bisa ditembus oleh masalah. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe agar kita bisa terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Dan juga di dalam Quran surat Ghafir ayat 55 yang artinya, "Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah memuji Tuhanmu pada waktu sore dan pagi hari." Perhatikan, di sini Allah tidak hanya memerintahkan zikir secara umum, tapi Allah menyebutkan 2 waktu yang spesifik, yaitu pagi hari dan petang. Ini adalah waktu yang aku minta kalian untuk berzikir, bukan waktu lain yang kita buat-buat sendiri. Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan zikir pagi dan sore itu seperti layaknya baju besi. Zikir pagi dan sore ibarat baju besi. Semakin banyak lapisan lempengnya, senjata tidak akan bisa menembus pemakainya. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa sampai pada keadaan
seperti tombak yang mental dan balik menyerang orang yang melemparkannya. Artinya, zikir pada waktu yang tepat memberikan perlindungan bukan hanya dari musibah lahiriah, tapi juga dari godaan dan tipu daya setan. Sementara seorang ahli bahasa Arab yang terkenal, beliau bernama Al-Jauhari, menjelaskan bukroh yaitu berarti pagi yang dimulai dari terbit fajar hingga terbit matahari. Kemudian dari ayat itu juga ada kata asyila yang berarti petang. Waktu ini dimulai dari waktu duha menjelang siang hingga terbenam matahari. Jadi dengan pemahaman ini kita menjadi tahu bahwa waktu pagi dan petang yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan sekedar pagi hari dan sore hari biasa, tapi rentang waktu yang sangat spesifik. Nah, setelah kita tahu waktunya, mari kita simpulkan kapan saja waktu yang terbaik untuk berzikir yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertulis di dalam Al-Quran. Waktu pagi itu berarti mulai dari fajar atau subuh hingga matahari terbit. Lalu yang kedua, untuk waktu petang dimulai dari waktu setelah asar hingga terbenamnya matahari. Dua waktu ini adalah momen di mana zikir kita akan dilipat gandakan pahalanya. Perlindungan Allah diperkuat dan hati kita menjadi tenang. Adapun zikir pagi dan sore ini memiliki manfaat yang luar biasa. Yang pertama, zikir ini akan mendatangkan ketenangan hati. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Saat hati tenang, kita lebih bijak menghadapi ujian hidup. Yang kedua, membentengi dari gangguan setan. Layaknya seperti baju besi menurut Ibnu Qayyim, maka zikir ini akan membentuk perisai spiritual yang membuat setan tidak akan mampu menembus hati kita. Yang ketiga, zikir ini akan mampu menarik rezeki yang berkah, yang mana Allah akan membuka pintu keberkahan bagi yang senantiasa mengingatnya di waktu yang dia cintai. Yang keempat, zikir di waktu terbaik ini mampu menghapus dosa, yaitu dengan istighfar di waktu-waktu ini, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Sekarang jika kita bicara soal rezeki, maka sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita amalan khusus. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapapun yang membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di waktu pagi dan waktu petang, maka itu akan mencukupi dirinya baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Bayangkan, hanya dengan membaca 3 surah ini di waktu terbaik yang telah Allah minta, maka Allah akan cukupkan semua urusan kita. Saudaraku, kita sudah tahu sekarang bahwa sebenarnya Allah sudah tetapkan waktu terbaik untuk berzikir. 2 waktu yang akan mengubah hidup kita jika kita istiqomah. Jangan sampai kita sibuk berzikir di waktu-waktu lain, tapi malah lalai di waktu yang telah Allah pilihkan sendiri untuk kita.
Oleh karena itu, mari kita mulai hari ini, kita mulai zikir di pagi dan petang hari. Jadikan itu baju besi kita, jadikan zikir itu menjadi benteng kita dan jalan kita menuju rezeki yang berkah. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke saudara, teman-teman, kerabat, keluarga, dan semua orang yang kita cintai, agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.